Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sahabat-sahabat semua, sekarang kita lanjutkan taklim kita, kuliah kita tentang metafisika. Kali ini tema kita, judul kita adalah kehendak, kekuasaan, dan itu. Jadi yang kita bahas juga bahagian dari Tuhan. Pertama, kehendak Tuhan. Yang kedua, kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, para mahasiswa yang dibanggakan. Apa yang kita mau capai dalam pembelajaran ini? Adalah agar mahasiswa ya, memahami serta menganalisis, kemudian menjelaskan konsep iradah, ya, itu kehendak, kudrah, kekuasaan, ilmu, ilmu Tuhan dalam perspektif metafisika ketuhanan, serta menghubungkannya dengan fenomena alam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini penting. Jadi uh, tentang uh, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, ilmu Tuhan itu kita akan coba bahas dan kita kaitkan nanti dengan fenomena alam dan perkembangan ilmu pengetahuan modern supaya ya para cerdik pandai ya, mudah memahaminya tentang iradah, kudrah, dan ilmu Tuhan. Para mahasiswa ya, kita awali dengan pengertian iradah atau kehendak. Apa itu? Adalah segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan keputusan dan ketetapan Tuhan. Tidak ada yang terjadi itu di luar sepengetahuan. Ya, semuanya itu merupakan keputusan dan ketetapan. Sebesar zarah pun ya itu kehendak itu. Satu lembar daun kelok jatuh itu juga iradah dalam kehendak. Jadi artinya tidak ada peristiwa di luar kehendak. Ya, Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta ini. Itu mustahil. Kehendak Tuhan itu bersifat Tuhan. Ya, kebenaran itu tidak bisa diragukan. Mutlak benar. Itu kehendak Tuhan. Bebas dari pengaruh apapun. Ya, tidak berpengaruh dari oleh siapa. Ya, tidak berpengaruh pada manusia. Ya, meskipun seluruh manusia ini seisi alam alam jagat raya ini tidak beribadah kepada Tuhan, ya itu tidak ada pengaruh sama Tuhan ataupun semuanya beribadah sama Tuhan itu tidak berpengaruh sama Tuhan. Kehendak Tuhan itu tidak berpengaruh dengan apa dan siapa dan tidak tergantung kepada makhluk apapun makhluknya, apakah tergantung sama malaikat atau yang lainnya, tidak, karena dia tergantung kepada makhluk apapun. Dalam metafisika ketuhanan, kehendak Tuhan menjadi dasar ada seluruh realitas. Jadi realitas yang ada ini itu merupakan kehendak Tuhan. Ya, jadi apapun yang ada
baik yang lalu maupun yang sekarang, maupun maupun juga yang akan datang, itu semuanya merupakan iradah kehendak Tuhan. Ya, kita ambilkan contoh nilai ada disebut dengan nilai konstanta gravitasi. Itu sangat tepat, ya. Sedikit lebih besar, ya, umpamanya bintang ya cepat runtuh. Jadi ukurannya sudah ditentukan oleh Tuhan yang berkehendak ukuran besar atau kecilnya itu. Lebih kecil umpamanya galaksi dan planet tidak terbentuk, ya. Jadi betul-betul uh, ketepatan yang kehendak Tuhan itu benar-benar terlaku. Ketepatan ini dipahami sebagai tanda hendak Tuhan yang mengatur alam semesta ini secara terarah dan para mahasiswa yang dibanggakan. Yang kedua, kita kaji tentang kehendak Tuhan dan hukum. Apakah hukum alam itu tercipta sendiri atau hukum alam itu dibiarkan lepas bebas oleh Tuhan, ya, dia bergerak sendiri. Bagaimana? Ya, kita lihat secara kajian metafisika. Para mahasiswa, hukum alam adalah sarana Tuhan mengatur alam semesta ini secara teratur dan konsisten. Jadi Tuhan itu mengatur yang yang alam ini itu memiliki sistem, ya, yang sangat canggih sekali. Dengan sistem itulah Tuhan mengatur alam ini. Namanya kita contohkan manusia, namanya PLN, ya, kalau ingin mematikan lampu dari setiap rumah, kan tidak perlu orang PLN mematikan satu-satu datang ke rumah masyarakat, tidak perlu. Tapi dengan sistem satu klik saja, satu kontak saja, bisa mematikan lampu di rumah di wilayah tertentu. Itu namanya sistem, ya. Tuhan juga seperti itu dalam mengatur alam ini. Tuhan menggunakan yang disebut dengan atau sehingga ya dengan teratur hukum alam itu secara teratur dan secara konsisten itu bisa dipelajari oleh manusia. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum alam. Ya tidak pernah. Karena hukum alam itu patuh, ya, dengan kehendak Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, hukum alam itu ikut dengan aturan Tuhan. Ya, mustahil, ya, alam itu melawan sama Tuhan. Mustahil. Karena dia diciptakan oleh Tuhan, maka hukum alam itu dia harus patuh, ya, dengan penciptanya. Siapa? Ya, keteraturan alam adalah manifestasi nilai. Kita lihat contoh air mendidih ya, berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Pada tekanan normal. Dan keteraturan ini setiap 100 derajat Celcius air ya memungkinkan teknologi, ya, memungkinkan uh, manusia bisa mempelajari, ya, hukum alam itu. Jadi apabila air sudah mendekati 100 derajat, itu tanda air itu akan keteraturan ini memungkinkan teknologi,
ya, memasak penelitian ilmiah, alam berubah-ubah di saat pengetahuan tidak akan berikutnya. Kalau seandainya air ini mendidihnya eh, tidak konsisten, ya kadang-kadang 50 mendidih dia, kadang dia 200 baru mendidih dia, kadang 125 mendidih ya, itu tandanya kan itu tidak konsisten dan itu tidak akan bisa dipelajari manusia. Karena Tuhan sudah atur hukum alam itu ya secara konsisten hanya 100 Celcius, maka manusia bisa mempelajari yang disebut dengan hukum alam atau suhu. Mahasiswa yang sekarang kita masuk dengan kekuasaan Tuhan atau kudrat sebagai sumber eksistensi. Kudrat adalah kemampuan mutlak tak terbatas untuk menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Seluruh makhluk gantung pada kekuasaan untuk tetap ada. Tidak ada kekuatan yang menandingi atau membatasi kekuasaan Tuhan. Tuhan adalah sumber utama eksistensi. Kita contohkan teori Big Bang. Ya. Alam semesta bermula kapan? Ya, lebih kurang 13,8 miliar tahun lalu. Sebelumnya, apakah ruang, waktu, materi, itu belum ada dalam bentuk yang dikenal. Hal ini mengarahkan pemikiran kepada sebab pertama di luar dan waktu. Siapa itu?